sulit menerima keberhasilan orang lain. Hartono sukses, saya yang susah gitu. Kan nggak masuk akal gitu. Atau saya yang berhasil, Hartono yang nggak bisa tidur. Aneh gitu. Maksudnya orang lain berhasil, kenapa kita yang susah? Tapi ini banyak nih. Banyak. Apalagi mungkin di antara saudara, di antara teman. Iya, karena dari kecil kita itu udah dilatih untuk berkompetisi. Ya lo harus juara satu ya. Sedangkan juara satu orang kan? Satu orang. Ya, mungkin ada 30. Nah, kesulitan untuk melihat keberhasilan orang lain dimulai dari menganggap remeh kegagalan orang lain. Itu yang bikin kita agak sulit untuk bisa ikut senang melihat keberhasilan orang lain. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond Dan saya Hartono. Ada pepatah yang bilang kedewasaan itu nggak dilihat dari umur. Betul. Ada orang yang udah tua banget, Tapi sifatnya sifatnya kayak anak kecil. Gitu. Iya. Ada orang yang masih cukup muda usianya, relatif muda, tapi jiwanya udah kayak bapak-bapak. Betul banget. Udah kayak tua banget gitu. Betul. Nah, jadi hari ini kita pengen bahas emosional, tanda-tanda emosional seseorang kalau belum stabil. Betul. Nah, biasanya kalau orang yang udah cukup dalam dirinya emosional udah stabil, biasa lebih matang lah. Misalnya lebih firm, lebih mantap lakuin sesuatu, apa-apa juga gak gampang digoyahkan gitu. Tapi kalau orang yang belum stabil, kan orang dikit-dikit colek, dia udah tersinggung ataupun merasa harus berubah dan lain-lain. Gampang berubah. Iya. Nah, jadi ini ada tiga doang sih yang kita kasih. Jadi kira-kira ada gak nih tipikal ini di kalian atau jangan ada di kita juga? Iya. Nah, tipe pertama nih berpikir diri lu itu selalu benar dan sulit terima pendapat orang lain. Nah, ini salah satu ciri-ciri tanda-tanda emosional kita gak stabil. Tapi mau dibilang gitu sebenarnya gue melihat sih banyak orang tua, maksudnya makin kita tua, makin kita berumur, pendapat kita ini kan semakin kaku. Betul. Kayak betul. orang ngomong apa, karena makin kita ngerasa kita udah ada pengalaman ya, kita lebih sulit menerima pendapat. Bener. Karena kita ngerasa gue udah tahu nih kayak gini nih, gue udah pernah ngalamin, lu atau apa gitu. Bener. Nah, jadi memang salah satunya itu sih, maksudnya biasanya orang yang lebih walaupun dia berumur, tapi kalau dia punya pemikiran yang terbuka, mungkin dia lebih bisa terima. Betul. Waktu ada, terutama orang tua lah, maksudnya orang tua kita masing-masing mungkin bisa dilihat lah ya, ada orang tua yang bisa terima nih kalau anaknya kasih tahu apa. Tapi ada orang tua yang belum di ngomong aja ada, lu tahu apa, lu masih muda, lu harusnya dengerin saya gitu ya. Itu banyak lah. Jadi, nah gimana menurut lu soal ini? Sebenarnya itu sangat sering terjadi ya. Dan sebenarnya stabilnya emosional itu benar banget kata Lumon, bahwa gak selalu harus dengan umur. Karena kita tuh bertambah tua itu otomatis, bertambah dewasa itu kita belajar. Ya, belajar. Dan kita harus niatkan memang. Contoh nih, kita kalau seumur hidup, kita selalu berpikir yang salah orang lain. Orang lain harus menyesuaikan dengan kita. Ya kita gak pernah berubah. Ya kita gitu-gitu terus. Malah memburuk terus gitu. Tetapi kalau seandainya kita itu selalu berpikir apa yang bisa saya improve. Emosional, dari segi emosional apa yang bisa saya lakukan gitu yang nggak merugikan orang lain, ya itu mungkin akan improve terus gitu. Itu satu. Kedua, sebenarnya keinginan untuk selalu dianggap benar itu biasa banget dan hampir terjadi di semua orang karena ini itu menunjukkan eksistensi kita. Iya, sebenarnya ini itu normal sih, bukan salah sih, cuman kita perlu paham. Betul, menggarisbawahi. Tetapi kadang kita kelewatan. Kita dengan menganggap kita benar, kita selalu menunjukkan orang lain salah. Itu masalahnya, problemnya. Ya. Betul. Jadi dengan kita benar berarti lu salah. Contoh, kalau kita ngomong makanan apa yang paling enak, seafood atau ayam goreng gitu kan. Terus orang lain bilang ayam goreng, enggak seafood dong. Jadi padahal kan nggak penting. Lu suka ayam gorengnya bagus, saya suka seafood ya. Mulai dari yang paling sepele kayak gini sampai perang dunia. Benar. Sampai nanti kayak orang datang ke kita ataupun anak kita datang ke kita terus bilang, "Pak, saya mau jadi artis." Saya bilang, "Oh, nggak boleh gini. Padahal kan belum tentu artisnya gini ya. Kan nggak selalu buruk gitu. Jadi kita juga harus mengerti. Nah, tetapi kebiasaan selalu benar ini biasanya dipupuk dari usia muda. Jadi tanpa kita sadari, kita tuh memupuk kadang tipe yang dimanja sih kalau gue lihat deh. Bener. Kalau tipe yang apa-apa orang tuanya selalu ngalah ke dia, apa-apa dikasih. Itu kecenderungannya ada temen gue itu yang
Ya udah. Itu jangan nanya siapa ya. Kecenderungannya juga. Kecenderungannya ya lebih ini, maksudnya apa-apa maunya dia yang benar, dia maunya dia diikutin. Iya. Kalau orang lain mau apa dia nggak mau tahu gitu. Itu ada lah. Nah, makanya kenapa kita itu perlu tahu juga apa kelebihan dan kekurangan kita. Jadi itu biasa banget lah terjadi. Iya. Jadi pada dasarnya berpikir diri kita itu benar, fine aja. Gak salah. Cuman kita perlu tahu orang lain juga benar. Betul. Dan orang lain juga punya pemikiran dia sendiri. Dan ujungnya kan kita juga nggak tahu siapa yang benar-benar akan jadi benar. Ya, jadi benar salah ini ya versi masing-masing aja. Betul. Asalkan kita paham itu sih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu sulit menerima keberhasilan orang lain. Oke. Wah, ini sih memang berat. Hartono sukses, saya yang susah gitu. Kan nggak masuk akal gitu. Atau saya yang berhasil, Hartono yang nggak bisa tidur. Aneh gitu. Maksudnya orang lain berhasil, kenapa kita yang susah? Betul. Tapi ini banyak nih. Banyak. Apalagi mungkin di antara saudara, di antara teman, yang orang-orang dekat, atau mungkin di kantoran lah ya, sikut-sikutan. Kok dia naik jabatan dulu, padahal gue lebih lama dan lain-lain. Nah itu ya politik kantor apa kita sih nggak tahu lah. Betul. Tapi intinya maksudnya yang kita urus ini kan di dalam diri kita. Benar. Kita yang merasakan kok aja berhasil kita malah jadi susah gitu ya, agak masuk akal. Nah jadi sebenarnya ini umum sih, karena kita pasti kan pengennya kita juga bisa berhasil. Dan kebanyakan juga kita bandinginnya sama orang seumuran nih. Bila dia seumuran saya kok jauh banget ya, apa gue gagal ya? Tapi kan sebenarnya Nggak selalu. Lalu juga tiap orang kondisinya berbeda, statnya beda. Ada orang yang harus cover satu keluarga dari dia kerja. Iya. Ada orang yang nggak perlu mikir itu, dia punya duit, dia bisa jalan-jalan kemana-mana. Jadi kesannya kok yang sono lebih enak. Ada yang habis merit langsung dikasih modal usaha, dikasih rumah, mobil dan lain-lain. Ada yang harus berjuang dari nol. Jadi kondisi tiap orang beda aja. Sebenarnya nggak perlu dibandingkan, tapi ya ini kita belajar sih ya, maksudnya waktu lihat orang lain berhasil, kita itu enggak, kalau kita ada rasa gak enak, itu tuh kita harus pertanyakan, kenapa gue gak enak ya? Ini apakah karena gue iri atau gue minder atau apa? Jadi kita yang harus cari tahu sendiri. Nah, menurut lu gimana? Bener banget, karena kecenderungan ini tuh lebih halus daripada yang kita bayangkan. Yeah. Jadi orang itu selalu berpikir bahwa kalau orang lain berhasil, saya ikut senang. Tapi aslinya di dalam diri kita kan tidak seperti itu. Tidak gampang. Kenapa? Ini sebenarnya simple. Karena dari kecil kita itu udah dilatih untuk berkompetisi. Ya, lu harus juara satu ya. Sedangkan juara satu orang kan? Satu orang. Ya, mungkin ada 30. Makanya ya betul. Jadi ini sebenarnya ya, kan nggak terlalu ada masalah di lihat orang lain berhasil. Okay. Kenapa tau gak? Karena dari dulu sebenarnya gue itu loser. Dari dulu itu di sekolah di ranking kita terbawah. Jadi gue gak pernah berpikir pengen rebutan sama itu jadi nomor satu. Itu nomor satu gitu. Dan gue juga gak berpikir bahwa ada gunanya. Iya. Jadi ini terlatih sedikit demi sedikit terlatih. Jadi gak jadi masalah. Itu satu. Kedua, orang tua gue memperlakukan gue juga dengan sangat adil, sangat fair. Contoh, kalau adik saya dulu ya, ini zaman dulu, adik saya itu kalau seandainya juara 10 besar dibelikan handphone. Harus masuk 10 besar dulu. Masuk 10 besar. Papa saya bilang ke saya, kalau papa mah adil, kalau kamu saya suruh 10 besar, gak adil dong buat. Kalau kamu cukup naik kelas aja. Jadi adik gue harus 10 besar. Gue naik kelas udah dapat handphone baru. Jadi gue gak pernah berpikir, gue harus lebih pintar dari adik gue. Gue cuma perlu berpikir bahwa gue harus naik kelas. Itu doang. Maksudnya yang lu kejar itu kapasitas lu. Bener. Mak gue juga gitu. Mak gue juga gak pernah berpikir bahwa gue itu harus rapi, harus ingat. Adik gue yang harus rapi, ingat gitu. Iya. Tergantung, mereka treatment anaknya tergantung dari anaknya masing-masing. Iya, sebenarnya mungkin ya Harek. Kadang kayak kondisi nih, misal ada orang yang bisa keluar dari utang, sebenarnya itu juga udah hebat. Iya, betul. Tapi ada orang yang mungkin dia bandingin nih, gua baru keluar dari utang, itu orang udah beli dua rumah. Iya. Sebenarnya kan kondisinya berbeda ya. Betul. Maksudnya dia bisa keluar dari utang itu udah luar biasa nih. Bener. Dibanding sama orang yang memang startnya udah beda kondisi. Betul banget. Dia udah langsung bisa beli 2 rumah. Tapi ada orang yang harus lunasin utang keluarga. Bener. Itu kan lain cerita itu. Dan sebenarnya definisi sukses orang juga beda. Jadi ada orang yang berpikir sukses itu punya banyak uang.
Ada orang berpikir sukses itu berbakti sama orang tua. Ada orang berpikir sukses itu pengen bermanfaat untuk masyarakat. Maksudnya definisi sukses itu berbeda banget. Satu dengan yang lainnya gitu. Jadi terkadang tuh kayak kalau kita berpikir bahwa dia nggak sukses. Nggak juga loh. Kan mungkin dia kerja di hidupnya berbeda. Nah sehingga bagi kita yang berpikir semua orang pasti pengen jadi kaya, itu sebenarnya enggak kok. Semua orang pengen jadi kaya gitu loh. Banyak kok orang yang punya kesempatan untuk kaya, dia nggak mau. Dia cuma mau melayani masyarakat, cuma mau bermanfaat, jadi guru gitu kan, jadi pelayan sipil, apa segala macam gitu. Ada satu dokter dulu, wah ingat ya, dia itu bikin kapal ya. Dia undang kemana-mana juga sih. Iya, dia bikin kapal di mana orang itu bisa berubah gratis. Maksudnya kita bayangin aja, dia seorang dokter kompeten, punya kemampuannya luar biasa hebat. Kalau dia buka praktik di Jakarta ya kaya raya. Tapi dia memilih untuk hidup di kapal untuk kasih orang gratis, terutama daerah-daerah yang pelayanan kesehatannya masih kurang. Betul. Nah, kesulitan untuk melihat keberhasilan orang lain dimulai dari menganggap remeh kegagalan orang lain. Jadi kalau kita lihat orang lain gagal, kita itu anggap remeh dia sebagai manusia. Itu yang bikin kita agak sulit untuk bisa ikut senang melihat keberhasilan orang lain. Padahal sebenarnya gak ada gunanya. Dan percayalah, kalau teman kita berhasil, itu yang paling kita harapkan kita. Karena anggaplah contoh Desmond tiba-tiba jadi superstar gitu ya. Ya kan saya kan kecipratan. Biar lumayan. Iya, ingat gak mau dulu ini. Ya udahlah, tag saya lah gitu loh. Kan saya kecipratan. Gak ada sisi negatif ya sebenarnya. Minimal pergi sama makan sama Desmond tuh kita gak usah pusing. Iya, minimal kan. Maksudnya yang kayak gitu-gitu sih. Iya. Ya itu yang kedua tadi ya. Jadi mungkin ada orang ataupun kita juga pernah ngalamin kayak sulit menerima kalau orang lain lebih berhasil. Nah yang ketiga itu, ini mungkin sering terjadi juga nih di kita sendiri-sendiri ya, masing-masing. Sulit menyusun prioritas. Nah kadang itu tuh mungkin kita bingung nih harus mulai dari mana dulu, apa yang kita mau, lalu akhirnya semuanya nggak terlaksanakan, semuanya berantakan. Terutama waktu kalau flashback tuh kayaknya awal-awal kerja gitu tuh juga masih bingung nih, sulit. Bagusnya yang mana dulu, apa itu sering lah. Nah menurut gimana? Nah sebenarnya sulit menyusun prioritas itu, melihat banyak banget orang fresh graduate mengalami hal-hal seperti ini. Sebenarnya itu karena kita bingung kita itu sebenarnya tujuannya itu apa. Ya. Sesimpel. Biasanya kita belum ada tujuan sih. Betul. Jadi kita itu belum jelas tujuannya itu apa, sehingga sebenarnya itu kita itu harus banyak menghabiskan waktu itu untuk tanya ke diri sendiri apa yang pengen kita kejar. Contoh, kalau setelah lulus kita pengen mengejar karir, ya prioritas utama karir. Jadi kalau seandainya nanti ternyata keluarga pengen jalan-jalan, holiday, kita ada kerjaan ya kita gak ikut. Sesimpel itu. Kita bilang ya gak bisa, saya gak bisa ikut. Gitu. Ataupun prioritas utama kita bisnis, ya kita bisnis. Atau prioritas utama kita jagain orang tua, ya kita jagain orang tua gitu loh. Jadi orang kalau saya ajakin bisnis apa ya kita bilang sorry nih gue gak bisa. Belum bisa bagi waktunya nih. Jadi gak ada keraguan-raguan dalam hati. Nah tetapi kalau seandainya kita nih selalu ragu gitu loh, kayak temen ngajakin jalan, udahlah jalan lah. Tapi pas jalan itu kita ngerasa ada yang gak enjoy juga. Gak enjoy karena kita itu sebenarnya memprioritaskan bisnis, tapi kita pikir ini sambil jalan bisa gitu. Nah itu yang sulit sih. Jadi memang menyusun prioritas itu kita perlu tahu dulu sih, maksudnya tujuan kita apa. Walaupun mungkin, maksudnya kalau gue flashback juga, gue dulu berusaha nyusun, tapi mungkin belum ketemu nih, masih ganti-ganti juga kadang. Tapi ya itu proses lah. Jadi kita juga nggak bisa ngomong, lu hari ini tentuin seumur hidup lu akan kayak gitu kan enggak? Itu pasti berubah-berubah, namanya juga manusia. Cuman kita explore sih, kita coba. Yang penting itu kita sambil jalan sih, sambil jalan, sambil lihat. Nanti mungkin lebih tahu waktu udah lebih dewasa. Tapi ya itu ya penting dilakukan. Jadi kita itu nggak stuck di satu tempat cuma nunggu. Nah itu yang lebih bahaya gitu sih. Ada teman? Itu aja. Oke, jadi 3 lah ya kali ini kita bahas 3 hal yang mungkin bisa jadi tanda-tanda emosional kita belum cukup stabil. Akhirnya mungkin hidup kita juga terhambat juga. Nah jadi dengan tahu ini, semoga kita juga bisa perbaiki. Teman-teman yang nonton juga dapat sesuatu. Jadi kita bisa jadi lebih baik ke depannya. Oke, itu aja. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you guys.